Ayo siang ini kami awali dari memasuki libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati antrean panjang calon penumpang. Kenaikan ini terjadi sebanyak 30% dibanding hari biasa. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur atau pulang kampung, seperti yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Counter check-in Terminal 2 Bandara dipadati dengan panjangnya antrean calon penumpang. Terjadi peningkatan jumlah penumpang sebanyak 30% dibanding hari biasa dengan pergerakan pesawat mencapai 1.087 penerbangan. Diperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat. Masyarakat diimbau untuk datang 3 jam lebih awal agar tidak tertinggal pesawat. Selanjutnya, animo masyarakat menghabiskan libur panjang Maulid Nabi ke Bandung, Jawa Barat juga sangat tinggi. Masyarakat memanfaatkan transportasi kereta api cepat Wush dan sebanyak 70.000 tiket Wush telah terjual untuk keberangkatan 13 hingga 16 September 2024. Jumlah ini juga akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih berlangsung. Selama libur panjang, KCIC mengoperasikan 48 perjalanan Wush dengan total lebih dari 115.000 kursi. Peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sebanyak 12%. PT KAI Daop 1 mencatat bahwa hingga 17 September 2024 tiket kereta api jarak jauh yang telah dibeli mencapai 114.000 tiket. Jumlah ini pun bisa bertambah karena penjualan tiket juga masih berlangsung. Tujuan favorit penumpang diantaranya Yogyakarta, Malang, Solo, Blitar, Surabaya, dan Semarang. Antisipasi lonjakan volume penumpang, KAI Daop 1 juga akan menambah kereta api rute Gambir, Yogyakarta, pulang pergi. Anda untuk segera melakukan proses boarding. Dan pemirsa, untuk mengetahui secara pasti seperti apa kepadatan penumpang di stasiun dan juga bandara, kita telah terhubung dengan rekan Syahreza di Stasiun Pasar Senen, Aya Nufus di Stasiun Wush, serta Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan ke rekan Syahreza terlebih dahulu. Selamat siang Syahreza, bagaimana kondisi di sana dan apakah kepadatan sudah mulai terlihat? Ya, baik Aulia dan juga pemirsa, di fase long weekend ini memang situasinya di Stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat terpantau ada peningkatan volume calon penumpang yang terjadi pada hari ini. Khususnya yang seperti bisa Anda lihat di layar kaca ini di belakang saya, ini banyak sekali masyarakat yang ataupun calon penumpang yang menunggu untuk merayakan long weekend tentunya di kampung halaman ataupun nanti untuk berlibur. Dan tentunya peningkatan ini terlihat bahkan di berbagai area, salah satunya adalah di area menunggu. Banyak sekali para penumpang yang tampak menunggu dan juga beberapa waktu lalu juga sempat para penumpang duduk di suatu lantai begitu untuk menunggu keberangkatan mereka pada hari ini. Tak hanya itu juga untuk tanda-tanda peningkatan volume keberangkatan terjadi di mana tempat parkir daripada kendaraan ini begitu meningkat sehingga tadi sempat ada kendaraan yang mengular di sisi area parkir yang hendak untuk menurunkan ataupun menjemput para penumpang di sebuah titik kumpul begitu. Aulia dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai data, hari ini KAI Daop 1 Jakarta memberangkatkan sekitar 36.000 orang dari beberapa stasiun di Daop 1 Jakarta, termasuk di Stasiun Senen, di mana diantaranya ada sekitar 15.500 orang
lalu dilanjutkan dengan 12.300 dari stasiun Gambir. Artinya ini mengalami peningkatan 51% tentunya jika dibandingkan dengan Sabtu lalu yang terdiri dari 24.000 calon penumpang yang ingin berangkat pada hari ini. Di mana jika informasi yang kami terima bahwasannya destinasi kota ataupun wisata pada hari ini yang jadi favorit para penumpang ialah kota-kota seperti Surabaya, Malang, Jogja, Blitar, dan lain sebagainya begitu. Aulia dan juga pemirsa, perlu diketahui juga hari ini ada sekitar 63 kereta yang berangkat dari KAI Daob 1 Jakarta. Salah satunya adalah 31 kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada hari ini. Dan tentunya perlu diingatkan kembali bahwasanya ada yang baru di stasiun Pasar Senen kali ini, di mana ada beberapa fasilitas untuk menunjang kenyamanan dan juga keamanan para penumpang. Salah satunya adalah penambahan eskalator tentunya, yang ini untuk menunjang keberangkatan daripada penumpang yang nanti akan berangkat pada hari ini. Lalu juga ada penambahan beberapa unit AC untuk menunjang kenyamanan daripada calon penumpang yang akan berangkat pada hari ini. Namun beberapa di antaranya ini masih dilakukan perbaikan sehingga ini diharapkan nanti akan bersiap ataupun bisa melayani ataupun memberi pengalaman yang terbaik bagi para penumpang, khususnya di periode long weekend yang nantinya akan berlangsung hingga tanggal 17 September 2024. Aulia dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwa hari ini kami masih menunggu apakah nanti kepadatan akan berlangsung bahkan hingga sore ataupun malam waktu Indonesia Barat nanti. Namun bisa dipastikan bahwa hari ini ada sekitar 36.000 orang yang berangkat pada hari ini. Sementara itu, Aulia. Baik, terima kasih Syahreza atas informasinya. Selanjutnya kita akan beralih untuk melihat bagaimana situasi di stasiun Wush. Ya, selamat siang Aulia dan pemirsa. Situasi terkini di stasiun kereta cepat Wush ini dari pantauan kami sudah dipadati oleh sejumlah calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan menuju ke Bandung, di mana sejak kami tiba sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi, sejumlah penumpang sudah memadati ruang tunggu untuk menunggu keberangkatan sesuai dengan jadwal tiket yang sudah ditentukan. Dan memang pada libur panjang akhir pekan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kereta cepat Wush menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang hendak berpergian ke arah Bandung, karena memang selain cepat kemudian juga efektif dan untuk harganya sendiri pun memang terjangkau begitu ya. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari pihak KCIC sendiri, hari ini sudah hari Sabtu begitu tepatnya sudah terjual sekitar 17.000 tiket, yang mana untuk keseluruhan sejak kemarin hari Jumat hingga tanggal 16 mendatang ini sudah ada sekitar 70.000 tiket yang sudah habis terjual. Ini artinya memang untuk kepadatan sendiri atau minat dari calon penumpang sendiri ini naik 25% jika dibandingkan dengan pekan lalu. Dan untuk puncak dari keberangkatan para calon penumpang ini sendiri diperkirakan akan terjadi hari ini hingga Minggu pagi besok, yang mana mengingat memang untuk kebanyakan penumpang ini memilih untuk berangkat pada pagi hari begitu ya. Dari pihak KCIC sendiri ini sudah menyiapkan sekitar 48 kereta atau 48 perjalanan setiap harinya, yang mana ada sekitar 28.800 kursi begitu ya yang dipersiapkan untuk para calon penumpang ini. Artinya seluruh kursi ini terakomodir untuk calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke Bandung. Selain itu juga dari pihak KCIC ini menghimbau agar seluruh calon penumpang bisa tiba di stasiun kereta cepat Wush ini 30 menit sebelum keberangkatan, mengingat untuk pintu sendiri ini akan ditutup 5 menit atau peron ini ya akan ditutup 5 menit sebelum keberangkatan. Artinya 5 menit sebelum keberangkatan seluruh penumpang sudah harus berada di peron di mana tempat saya melaporkan saat ini, agar tidak tertinggal oleh kereta yang dipastikan jadwalnya ini selalu tepat waktu begitu ya. Dan juga untuk para calon penumpang ini dihimbau agar dapat menggunakan transportasi umum, yang juga salah satu alasannya dikarenakan jadwalnya yang pasti sehingga calon penumpang tidak mengalami keterlambatan. Sementara demikian Aulia. Baik, terima kasih rekan Aya Nufus melaporkan langsung dari Stasiun Wush, dan tadi juga ada Syahreza Zanski yang melaporkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selanjutnya Taman Impian Ancol Jakarta masih menjadi pilihan destinasi para wisatawan untuk berlibur.
Memasuki libur panjang pekan ini, masyarakat Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan momen libur dengan bermain dan menikmati suasana di Pantai Lagun Ancol. Pengunjung dapat bermain pasir ataupun bermain air, menaiki wahana air atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan dari Pantai Lagun Ancol. Pantai Lagun Ancol juga dinilai ramah dan aman bagi anak-anak. Biaya masuk yang terjangkau, kawasan yang luas dan bersih serta banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan menjadi wisata Pantai Lagun Ancol digemari oleh para pengunjung. Dan konten-konten karakter favorit untuk dimakan, dimakan, dan buka. Daftar sekarang juga ancol.com/isekai. Selanjutnya pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mengalami peningkatan jumlah volume kendaraan. Antrian panjang kendaraan terjadi di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Sabtu pagi. Kemacetan terjadi karena banyaknya wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi maupun bus wisata dari arah Jakarta menuju Puncak di Simpang Gadok, Bogor. Antrian kendaraan mengular dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung atau sekitar 4 km. Kepadatan juga terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan, diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung hingga Pasar Cisarua, Bogor. Pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, perayaan Maulid Nabi Senin mendatang. Sejumlah akses menuju Jawa Barat terpantau padat, di antaranya Jalan Tol Cipularang dan juga kawasan Puncak Bogor. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas di ruas Jalan Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek. Diperkirakan padatnya arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung ini akan terjadi hingga hari Minggu besok. Hal serupa juga terjadi di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Antrian kendaraan mengular sekitar 4 km dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Kepadatan juga terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan, di antaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, hingga Pasar Cisarua, Bogor. Tim Liputan Hanyus melaporkan. Geram lantaran akan dicerai istri sirinya, seorang suami di Jember menculik anak dari sang istri siri. Pelaku ditangkap polisi dalam penggerebekan malam hari. Tim Polres Jember bersama Polda Metro Jawa Tengah menggerebek sebuah rumah tempat persembunyian R, seorang pria di kawasan Semarang karena menculik anak dari bawaan istri sirinya. Polisi menemukan anak yang diculik dan dibawa oleh petugas ke mobil polisi. Sedangkan pelaku dibawa ke Mapolres Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kejadian penculikan bermula saat laporan istri siri pelaku bahwa anaknya diculik suami sirinya lantaran sang suami marah akan dicerai istrinya karena sering cekcok. Tanpa sepengetahuan istri sirinya, sang anak yang masih kecil kemudian diculik dan dibawa kabur ke Semarang dari rumahnya yang berada di Kecamatan Patrang, Jember. Karena tersangka membawa kabur anak dari istri sirinya.
Awal mulanya itu kronologinya kami sampaikan memang terlapor ini nikah dengan korban ataupun pelapor. Setelah ada keributan di dalam rumah tangganya, terlapor ini membawa lari anaknya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Usai viral, jaksa akhirnya menuntut bebas Inyoman Sukena, pria pemelihara landak Jawa di Denpasar, Bali. Menurut jaksa, terdakwa tidak mempunyai niat jahat untuk memelihara satwa yang dilindungi berupa 4 landak Jawa pemberian mertua. Berbalik 180 derajat dari dakwaan sebelumnya, dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, jaksa menuntut bebas pria pemelihara landak Jawa Inyoman Sukena. Menurut tuntutan jaksa, terdakwa tidak memiliki niat jahat untuk memelihara 4 satwa dilindungi berupa 4 landak Jawa. Terdakwa tidak tahu landak yang diberikan mertuanya merupakan hewan langka dan dilindungi. Awalnya terdakwa memelihara 2 ekor landak dan berkembang biak menjadi 4 ekor. Terdakwa yang juga berulang tahun hari ini mengaku senang dan berharap hakim membebaskannya. Dia berhati-hati lagi lah dalam memelihara binatang yang memang tidak tahu. Kalau memang tidak tahu itu dilindungi, lebih berhati-hati. Saya sudah ikhlas, saya anggap ini pengalaman hidup saya. Kalau undang-undang ini kan jelas bahwa tentang konservasi, tentang pelestarian. Jadi norma utamanya itu adalah pelestarian. Jadi kalau ada orang melakukan pelestarian itu tidak didekati dengan pemidanaan. Jadi jangan membaca pasalnya hanya 1 pasal, 2 pasal dikaitkan orang dihukum. Saya kira ini pelajaran berharga juga bagi teman-teman penegak hukum khususnya di penyidikan ya. Sebelumnya, Nyoman histeris saat mendengar dakwaan jaksa karena dinilai terbukti bersalah dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Kasus ini kemudian viral dan menjadi sorotan publik. Kini Nyoman telah dibebaskan dari tahanan kejaksaan dan menjadi tahanan rumah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto memerintahkan inspektorat untuk segera melakukan audit terkait proyek pembangunan gerbang wisata Toronipa senilai 32 miliar rupiah. Hal itu sebagai tindak lanjut viralnya kerusakan gerbang yang tuai sorotan dari berbagai kalangan. Kerusakan gerbang wisata Toronipa viral di media sosial lantaran anggarannya yang mencapai 32 miliar, namun tidak sesuai dengan ekspektasi warga. Gerbang ini berlokasi di kawasan Kendari Cadi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang baru saja digunakan pada Februari 2024 lalu. Bangunan ini tampak seperti bangunan kokoh dengan isi beton, namun setelah didekati di dalamnya ternyata kopong alias kosong dan hanya ditopang dengan menggunakan beberapa bilah baja. Dari hasil penelusuran di lapangan, kerusakan dinding gerbang itu kini telah diperbaiki oleh para pekerja. Terlihat beberapa sisi gerbang juga telah didempul dan dicat. Menanggapi sorotan dari berbagai kalangan, penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto mengatakan pihaknya telah memerintahkan inspektorat untuk segera melakukan audit terkait ada tidaknya pelanggaran hukum yang ditemukan. Teman-teman inspektorat, kan kalau kita berbicara ada tempus delicti, ada waktu, ada dimensi waktu di sana. Oke, tentu nanti akan diteliti, ya, diaudit oleh teman-teman inspektorat, ya. Apabila itu, ya, ada pelanggaran hukum, ya, sepanjang dari kewenangan APIP, ya, inspektorat sebagai APIP dia nangani. Apabila ada pelanggaran hukum tentu lain lagi ceritanya.
PJ Gubernur Sulawesi Tenggara meminta kepada Inspektorat agar pelaksanaan audit dilakukan dalam waktu dekat agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akhirnya mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Yan Wisnu Prajoko, mengakui ada perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerasan yang dilakukan senior terhadap junior senilai puluhan juta rupiah. Yan Wisnu yang awalnya menepis adanya perundungan memohon maaf. Ia juga meminta agar sanksi penangguhan praktiknya di RSUP Karyadi segera dicabut. Bahwa kami menyadari sebenarnya, kami menyampaikan, dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami, terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Dengan demikian, kami memohon maaf kepada masyarakat, terutama kepada Kementerian Kesehatan, kepada Kementerian Dikbudristek, dan kepada Komisi 9 DPR RI, Komisi 10 DPR RI, kami memohon maaf. Sebelumnya, kasus perundungan di lingkungan PPDS FK Undip terungkap setelah salah satu dokter residen, Aulia Risma Lestari, ditemukan tewas di kamar kosnya. Polisi menemukan tulisan Dr. Aulia yang berisi keluh kesahnya karena tak tahan menerima perundungan. Hasil visum menyatakan Dr. Aulia menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuh. Sementara itu, hasil investigasi Kementerian Kesehatan menemukan dugaan pemerasan terhadap Dr. Aulia. Dr. Aulia dimintai uang oleh seniornya sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Imbas kasus ini, Kemenkes juga menghentikan sementara prodi anestesi di RSUP Karyadi Semarang. Selain itu, seluruh mahasiswa pun dikembalikan ke rumah sakit kampus. Adapun izin praktik Dekan FK Undip ditangguhkan sementara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan AI Siang kali ini bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selain berterima kasih kepada seluruh jajaran menterinya, Jokowi juga meminta untuk mempersiapkan transisi pemerintahan. Sidang Kabinet Paripurna diikuti oleh seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda. Menteri-menteri yang baru dilantik juga tampak hadir seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Investasi Ruslan Ruslani, dan Menkumham Supratman Andi Aktas. Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh Menteri Kabinet yang telah menjalankan program dan visi misi Jokowi Amin, serta meminta seluruh Menteri menuntaskan program kerja sebelum masa Kabinet Indonesia Maju berakhir. Selain itu, Presiden mengimbau kepada jajaran menterinya untuk mempersiapkan transisi pemerintahan dan mendukung program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak Ibu semuanya
dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Dan 20 Oktober bulan depan, masa tugas kita semuanya berakhir dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru, pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Terkait hal tersebut, saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi, pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kompak melakukan kunjungan kerja bareng ke Ibu Kota Nusantara bersama pejabat tinggi TNI Polri. Jokowi dan Prabowo juga meninjau progres pembangunan IKM di lokasi Sumbu Kebangsaan. Presiden Jokowi disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Keduanya tampak akrab berbincang saat memasuki area Istana Negara bersama para pejabat tinggi TNI Polri. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi sempat memberikan pengarahan kepada pejabat TNI Polri di akhir-akhir masa jabatannya. Usai memberikan pengarahan kepada pejabat TNI Polri, keduanya kemudian meninjau progres pembangunan IKM di lokasi Sumbu Kebangsaan. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih ini pun terlihat berbincang akrab. Ya, pemirsa, momen menarik terjadi saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai menghadiri sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Prabowo dikerumuni ibu-ibu untuk bersuah foto bersama. Ya, pemirsa, salah satu sosok yang swafoto bersama Prabowo adalah Anissa Pohan, istri dari Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, serta istri Menko Polhukam Nani Hadi Cahyanto. Saat asik bersuah foto, tiba-tiba Ibu Iriana Jokowi juga ikut bersuah foto. Ya, pemirsa, Iriana Jokowi yang mengenakan pakaian serba merah muda langsung ambil posisi di bagian depan ibu-ibu yang mengerumuni Prabowo. Melihat hal tersebut, Prabowo yang hadir mengenakan pakaian putih dan peci hitam nampak agak kaget dan langsung menunduk badan. Bahkan Prabowo sempat menanyakan keberadaan Presiden Jokowi. Sebelumnya, dalam sidang Kabinet Presiden, Jokowi menyampaikan sejumlah hal kepada para menteri. Salah satu poin yang ditekankan adalah mendukung transisi pemerintah agar berjalan efektif. Ya, pemirsa, 1 bulan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum secara eksplisit mengumumkan susunan kabinetnya. Prabowo ingin menterinya berasal dari kalangan profesional dan mampu bekerja dengan baik. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka segera dilantik pada bulan Oktober 2024. Hingga kini, nama-nama yang akan mengisi posisi di kabinet Prabowo Gibran semakin kencang dihembuskan. Meski belum ada nama pasti yang disebut, namun Prabowo ingin membentuk kabinet Zaken atau kabinet kerja yang sebagian besar diisi oleh profesional di bidangnya. Hal ini sempat diutarakan oleh Sekjen Partai Gerindra tentang komposisi nama menteri yang akan mengisi posisi di kabinet. Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan Zaken kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik. Sehingga
tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Meski pembentukan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, namun partai politik pengusung berhak mengusulkan nama untuk mengisi jabatan menteri di kabinet. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hingga kini belum ada pembentukan tim yang secara khusus akan menyaring nama-nama menteri untuk mengisi posisi di kabinet. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka baru membentuk tim sinkronisasi untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ajang penghargaan di dunia olahraga Santini Jebret Media Awards akan kembali digelar pada 26 September 2024 di Jakarta. 2 stasiun TV milik MNC Group yakni RCTI dan iNews TV masuk nominasi dalam ajang ini. Setelah sukses menayangkan Piala Asia U23 di RCTI dan BWF World Tour Series di iNews TV, 2 stasiun TV milik MNC Group masuk nominasi sebagai program olahraga televisi terfavorit dalam ajang Santini Jebret Media Awards 2024. Ajang ini memberikan apresiasi kepada para pelaku industri dan insan olahraga yang telah berkontribusi dalam memajukan perkembangan industri olahraga di Indonesia. Sebetulnya ini suatu apresiasi yang luar biasa ya buat program kita, khususnya Piala Asia di bawah usia 23 tahun, di mana Indonesia memang saat itu berhasil lolos sampai semifinal. Ini sebuah raihan prestasi yang belum pernah ada, sebetulnya belum pernah ada dalam sejarah sepak bola nasional. Dan itu hebatnya kita yang menayangkan, yaitu RCTI. Dengan demikian ini adalah suatu tayangan yang benar-benar sangat spektakuler ya. Ini adalah kali yang kedua kami lakukan dengan beberapa variasi, dengan beberapa penambahan kategori yang intinya memberikan apresiasi kepada para pelaku dan juga pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia olahraga. Di tahun kedua penyelenggaraan ajang Santini Jebret Media Awards 2024 ini akan menyuguhkan 21 kategori nominasi penghargaan dengan harapan untuk memberikan pengakuan kepada mereka yang telah bekerja keras dalam memajukan dunia olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pertandingan cabang e-sport resmi dimulai dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan sejak dipertandingkan secara resmi, terjadi peningkatan unduhan gym lokal. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo membuka pertandingan e-sport di Kota Medan, Sumatera Utara. Kemenpora mencatat adanya peningkatan unduhan game lokal seperti Lokapala yang naik 250% dan Battle of Guardian yang meningkat hingga 1.200%. Selain meningkatkan e-sport lokal, e-sport menjadi wadah untuk menjadi sekaligus mempersiapkan talenta atlet e-sport muda, khususnya dalam ajang Olimpiade e-sport yang telah dijadwalkan akan berlangsung pada 2025 mendatang. Beberapa waktu lalu, atlet e-sport Indonesia menjadi juara dunia FIFA e-World Cup yang digelar di Liverpool, Inggris. Selain itu, atlet e-sport Indonesia sudah banyak meraih medali emas di ajang Asian Games serta SEA Games. Ini adalah perdana e-sport menjadi cabang resmi di PON. Dan momentum ini sangat pas karena bulan lalu di Olympics Congress itu sudah diputuskan akan diadakannya Olympic e-sport Series. Dan ini di mana saya berharap PBSI segera menyiapkan langkah-langkah pembentukan tim menuju Olympic e-sport Series. Karena saya yakin Indonesia memiliki peluang tinggi dan potensi atletnya sangat banyak. Pada PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara, cabang e-sport akan mempertandingkan 5 nomor, yakni Mobile Legends beregu, Free Fire beregu, PUBG Mobile beregu, Lokapala beregu, dan e-football beregu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, libur akhir pekan peringatan Maulid Nabi, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan calon penumpang yang akan liburan ke sejumlah destinasi wisata atau pulang ke kampung halaman sejak Sabtu pagi. Antrian di area check-in counter keberangkatan pemirsa terjadi di mana pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren lonjakan kenaikan penumpang sudah terjadi sejak kemarin. Pada hari ini pergerakan penumpang mencapai 168.000, diikuti oleh pergerakan pesawat mencapai 1.048. Jumlah penumpang naik 20% jika dibanding hari biasa. Sementara untuk rute tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Surabaya, dan juga Makassar. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Bandara Suta, kita akan berhubung dengan rekan kami Hasnugara langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, pemirsa. Selamat siang rekan Hasnugara. Seperti apakah semakin siang semakin ramai di bandara saat ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Memang perlu dapat kami sampaikan terlebih dahulu, memang sejak pagi momen libur akhir pekan dan juga libur Maulid Nabi ini dimanfaatkan momennya oleh para penumpang yang ingin melakukan perjalanannya, baik itu untuk tujuan liburan dan juga pulang kampung. Ya, memang kebanyakan dari mereka yang ingin pergi melakukan perjalanannya melalui transportasi udara ini, kebanyakan dari mereka yaitu para keluarga yang membawa para anaknya dan juga para pelajar yang memang berkesempatan memanfaatkan momen libur panjang ini. Ya, perlu kita ketahui memang ada kategori di mana para penumpang di sini ada titik-titik kebanyakan mereka keberangkatan di jam pagi dan juga nanti sekitar siang dan juga sore. Ya, perlu kita ketahui memang pada hari ini terjadi peningkatan tren kenaikan penumpang 20%, di mana memang pada hari ini sebanyak 168.000 pergerakan penumpang, diikuti oleh pergerakan pesawat sebanyak 1.048 penerbangan, di mana memang penerbangan masih didominasi oleh domestik dengan rute tujuan seperti Bali, Medan, Surabaya, dan juga Makassar. Begitu pula dengan rute internasional, di sini masih mendominasi untuk rute wilayah Malaysia dan juga Singapura. Kita ketahui juga memang pergerakan penumpang memanfaatkan momen libur panjang ini sudah terjadi sejak kemarin hari. Seperti itu, Pram. Baik, terima kasih banyak Hasnugara langsung dari Bandara Suta, Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan dalam rangka peringatan Maulid Nabi, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak juga mengalami peningkatan jumlah volume kendaraan. Antrian panjang kendaraan terjadi di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor pada pagi tadi. Kemacetan terjadi karena banyaknya wisatawan menggunakan kendaraan pribadi maupun bus wisata dari arah Jakarta menuju Puncak. Antrian kendaraan mengular dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung atau sekitar 4 km. Kepadatan juga terjadi sejumlah titik rawan kemacetan, diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, hingga Pasar Cisarua, Bogor. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemirsa langsung kita sapa rekan Wildan Hidayat di sana. Rekan Wildan, apakah siang hari ini kemacetan sudah mulai terurai di kawasan Puncak? Ya, baik, dan juga pemirsa, pada siang hari ini, tepatnya sekitar 10 menit yang lalu, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok ini sudah mulai terurai. Namun sebelumnya kemacetan terjadi sekitar 4 km yang terjadi dimulai eksit tol Ciawi hingga Simpang Gadok ini menuju ke Megamendung. Dan hal ini terjadi disebabkan kepadatan volume kendaraan dari arah Jakarta di belakang saya ini menuju ke depan saya ini atau arah Cisarua, yaitu sekitar 2.800 kendaraan dari arah Jakarta dari pukul 6 hingga pukul 9 tadi pagi tercatat di eksit tol Ciawi, tercatat sekitar 2.800 kendaraan yang sudah menuju ke arah Puncak ini, Pram. Ya pemirsa, dunia kesehatan Indonesia memiliki peluang meningkatkan kualitas pengobatan kepada pasien. Fasilitas terapi sel punca resmi akan dibangun di kawasan Bekasi, Jawa Barat.
demi meningkatkan penyembuhan pasien dengan penyakit degeneratif seperti kanker, jantung, dan gangguan syaraf. Fasilitas Daewoo Biologics Indonesia hadir di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Fasilitas farmasi ini memiliki fokus utama pada produksi terapi sel punca, stem cell, dan kosmetik regeneratif dengan total investasi lebih dari 4,6 triliun rupiah. Kita harapkan alih teknologi yang tadinya stem cell itu diambil di Indonesia, dibawa ke luar negeri, kemudian diolah di luar negeri, disuntikkan lagi di pasien Indonesia, sekarang sudah bisa diproses, diambil di Indonesia, diproses di Indonesia, kemudian digunakan untuk terapi Indonesia untuk berbagai macam penyakit yang spesifik. Nanti secara bertahap akan ada clinical trial untuk penyakit-penyakit tersebut, misalnya penyakit jantung, penyakit ortopedi, kelainan tulang, kemudian beberapa penyakit lain-lain. 대웅의 향후 계획은 한마디로 말하자면 글로컬라이제이션입니다. 대웅이 가지고 있는 줄기세포뿐만 아니라 혁신신약, 바이오, 계량신약, 의료기기 등 대웅의 핵심 기술과 핵심 역량을 인도네시아로 가지고 와서 현지에서 연구개발부터 제조까지 모두 인도네시아에서 해서 해외로 수출하는 그런 목적을 가지고 있습니다. Pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat kesediaan pengobatan mutakhir di Indonesia. Daewoo Biologics Indonesia merupakan perusahaan asing pertama yang mendapatkan sertifikat cara pembuatan obat yang baik CPOB dari BPOM. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.